Salam adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu semuanya. Jumpa lagi dengan kakak dalam ibadah online di pagi ini. Adik-adik, gimana kabarnya semuanya? Tentunya adik-adik semua dalam keadaan baik dan juga sehat semuanya ya. Baik adik-adik, kita akan beribadah dan sebelumnya mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersama-sama saat teduh dulu ya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari adik-adik kita angkat satu pujian untuk Tuhan. Kita akan menyanyikan Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita berdoa. Semuanya sikap berdoa ya adik-adik. Yuk, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Tuhan kami Yesus Kristus yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu ya Bapa, kalau di pagi ini kami boleh kembali dipersatukan dalam ibadah online bersama dengan adik-adik kami. Terima kasih ya Tuhan, segala berkat, anugerah-Mu bagi kami anak-anak-Mu. Semua karena kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh beribadah di pagi ini. Tuhan Yesus, kami mohon
kiranya Engkau Tuhan yang memimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan, sampai selesai. Kiranya ibadah ini Tuhan boleh berjalan dengan baik, dengan lancar, seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, kami mohon berikan kami juga ketenangan agar kami benar-benar fokus dan sungguh-sungguh untuk beribadah kepadamu, memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa di surga, ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami. Tuhan Yesus, ini doa kami yang jauh daripada sempurna. Kiranya Tuhan Yesus yang menyempurnakan doa kami ini, dan jadilah kehendak-Mu bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Mari adik-adik kita angkat satu pujian untuk Tuhan. Kita akan menyanyikan Ku Diberikan Kidung Baru. Bersukacitalah, bersukacitalah, hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Kita nyanyikan sekali lagi adik-adik. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku. Bersukacitalah, bersukacitalah, hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Selamat pagi adik-adik. Untuk renungan kita pagi hari ini terambil dari kitab Amsal 19 ayat 20 sampai 21. Dari Amsal 19 ayat 20 sampai 21 yang menyatakan demikian. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Banyak rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan sebelumnya kita angkat satu pujian untuk Tuhan. Kita akan menyanyikan Ajar Aku Mendengar Seperti Samuel. Ajar aku mendengar seperti Samuel, bila kau memanggilku
adalah hamba-Mu, mendengar apa juga titah-Mu, kan ku turut segera, ku sampaikan firman-Mu seperti Samuel. Adik-adik, kita akan membaca Alkitab hari ini. Adik-adik buka Kejadian 43 ayat 1 sampai dengan 14. Kejadian 43 ayat 1 sampai dengan 14. Adik-adik, sebelum membaca Alkitab, mari kita berdoa. Biarkan Alkitab adik-adik terbuka. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami memahami firman-Mu. Berkati Kak Albert yang akan bercerita untuk kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, kakak akan membacakan pembacaan Alkitab hari ini dari Kejadian 43 ayat 1 sampai 14 untuk adik-adik. Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk kedua kalinya. Tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, "Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Jika engkau mau membiarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu. Tetapi jika engkau tidak mau membiarkan dia pergi, maka kami tidak akan pergi ke sana. Sebab orang itu telah berkata kepada kami, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu." Lalu berkatalah Israel, "Mengapa kamu mendatangkan malapetaka kepadaku dengan memberitahukan kepada orang itu bahwa masih ada adikmu seorang?" Jawab mereka, "Orang itu telah menanyai kami dengan seksama tentang kami sendiri dan tentang sanak saudara kita. Masih hidupkah ayahmu? Adakah adikmu lagi?" Dan kami telah memberitahukan semuanya kepadanya seperti yang sebenarnya. Bagaimana kami dapat menduga bahwa ia akan berkata, "Bawalah kemari adikmu itu." Lalu berkatalah Yehuda kepada Israel ayahnya, "Biarkanlah anak itu pergi bersama-sama dengan aku, maka kami akan bersiap dan pergi, supaya kita tetap hidup dan jangan mati, baik kami maupun engkau dan anak-anak kami. Akulah yang menanggung dia. Engkau boleh menuntut dia daripadaku, jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu. Maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Jika kita tidak berlambat-lambat, maka tentulah kami sekarang sudah 2 kali pulang." Lalu Israel, ayah mereka, berkata kepadanya, "Jika demikian, perbuatlah begini. Ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini dalam tempat gandummu dan bawalah kepada orang itu sebagai persembahan. Sedikit balsam dan sedikit madu, damar dan damar ladan, buah kemiri dan buah badam. Dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya. Uang yang telah dikembalikan ke dalam mulut karung-karungmu itu haruslah kamu bawa kembali. Mungkin itu suatu kehilafan. Bawalah juga adikmu itu, bersiaplah dan kembalilah pula kepada orang itu. Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan." Demikian firman yang kita baca hari ini. Haleluya, haleluya.
apa kabarnya pagi ini? Masih semangat dan ceria kan? Kakak harap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Dan kita adik-adik patut bersyukur kepada Tuhan karena masih diberikan kita kesehatan dan menjaga kita hingga saat ini. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan yang baru saja kita baca, yang terambil dari Kejadian 43 ayat 1 sampai dengan 14. Dan tema kita pada hari ini yaitu Aku dan Masa Depanku. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau tanya dulu sama adik-adik. Pernahkah adik-adik merasa kelaparan atau merasa lapar? Pasti sangat tidak menyenangkan. Rasanya sangat tidak menyenangkan ya adik-adik. Perut sakit, kepala pusing, dan seluruh badan kita menjadi lemas. Kalau tidak cepat ditolong, orang yang kelaparan mungkin saja akan meninggal. Dan tidak ada seorang pun adik-adik yang mau kelaparan, kesakitan, bahkan meninggal dunia. Nah, adik-adik, cerita kita hari ini tentang Bapak Yakub dan anaknya Yehuda. Saat itu adik-adik di seluruh dunia mengalami kelaparan. Maksudnya orang-orang yang tidak dapat makan karena tidak ada lagi bahan makanan adik-adik. Tidak ada nasi, tidak ada ikan, dan tidak ada sayuran. Tidak ada bahan makanan. Kemudian tanah kering. Sehingga adik-adik tumbuh-tumbuhan pun tidak dapat tumbuh. Hewan dan ternak pun kekurangan air dan makanan. Nah, adik-adik, Bapak Yakub dan seluruh keluarganya sudah kehabisan persediaan bahan makanan. Mereka dapat saja mati kelaparan kalau tidak makan apa-apa. Tapi adik-adik, di Mesir masih ada banyak sekali makanan. Sekarang kakak tanya ini, siapa yang tahu di Mesir ada siapa ya? Ya, adik-adik masih ingat ceritanya kan? Ya, di Mesir ada anak Bapak Yakub yang sekarang telah menjadi petinggi di Mesir. Siapa ya namanya ya? Ya benar adik-adik. Namanya adalah Yusuf. Nah, adik-adik, Bapak Yakub menyuruh Yehuda, anaknya, untuk pergi membeli makanan di Mesir. Yehuda mau melakukan apa yang Bapak Yusuf minta, asalkan Benyamin, adiknya, ikut bersama Yehuda pergi ke Mesir. Kenapa Benyamin harus ikut ya? Nah, ini adik-adik, ya, karena diminta oleh Yusuf supaya kalau mereka ke Mesir, ajaklah adik kalian yang paling kecil. Nah, adik-adik, Bapak Yakub awalnya tidak mau. Bapak Yakub takut Benyamin akan ditahan atau tidak dipulangkan oleh orang Mesir. Karena Bapak Yakub sudah kehilangan anaknya yang disayanginya, yaitu Yusuf. Yehuda pun menjadi takut kalau Benyamin tidak ikut ke Mesir,
mereka tidak akan mendapatkan makanan, lalu mati karena kelaparan. Akhirnya Bapak Yakub mengizinkan Yehuda membawa Benyamin ke Mesir. Banyak uang dan hasil tanaman yang dibawa Bapak Yakub untuk diberikan kepada Yehuda. Untuk dibawa kemana adik-adik? Untuk dibawa ke Mesir dan ditukarkan dengan makanan yang mereka butuhkan. Bapak Yakub percaya Tuhan akan menolong mereka mendapatkan makanan dan membawa pulang Benyamin dengan selamat. Nah, adik-adik, Bapak Yakub percaya Tuhan akan menolong mereka mendapatkan makanan dan membawa pulang Benyamin dengan selamat. Adik-adik, Bapak Yakub yang khawatir atau takut berubah menjadi berani. Bapak Yakub percaya bahwa Tuhan akan menolongnya. Nah, adik-adik, sama seperti Bapak Yakub, adik-adik juga tidak boleh menjadi anak yang penakut. Takut gelap, takut suara guntur, takut karena sakit, apalagi takut kalau diminta sama papa untuk tidur siang. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus selalu ada untuk menolong adik-adik, membuat adik-adik menjadi berani. Kalau rasa takutnya datang, adik-adik hanya perlu berdoa dan katakan, Tuhan Yesus, tolong saya. Saya takut. Dan Tuhan Yesus jadikan saya anak yang berani. Nah, adik-adik, walaupun virus corona masih ada dan membuat kita tidak dapat bersekolah seperti biasa, belum dapat beribadah di gereja dan berjumpa dengan teman-teman secara langsung, kita tidak dapat bermain dengan bebas juga adik-adik. Adik-adik harus tetap semangat ya. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus akan selalu menolong kita, memberikan kita kesehatan, dan memberikan kita sukacita. Teruslah berdoa kepada Tuhan Yesus. Andalkan Tuhan Yesus dimanapun kita berada, supaya virus corona cepat berlalu dan kita dapat bersekolah, beribadah, dan bermain bersama lagi. Dan adik-adik jangan takut. Nah, adik-adik, melalui Kejadian 43 ayat 1 sampai dengan 14 ini, firman Tuhan mengingatkan kita tentang beberapa hal penting. Yaitu apa ya adik-adik? Yang pertama adik-adik, bersama Tuhan Yesus kehidupan kita akan terjamin. Karena itu jadikan Tuhan sebagai sumber kehidupan kita. Yang kedua adik-adik, menyadari bahwa diri kita adalah milik Tuhan dengan masa depan yang dijamin baik oleh Tuhan. Menyadari bahwa diri kita ini adalah milik Tuhan dengan masa depan yang dijamin oleh Tuhan. Dan yang ketiga adik-adik, khawatir tidak akan menimbulkan kebaikan adik-adik. Tetapi pengharapan adalah jaminan pemulihan dan perwujudan tiap harapan. Makanya adik-adik, kita harus selalu berserah kepada Tuhan, andalkan Tuhan dimanapun kita berada. Jangan ada rasa takut. Kita tetap berani.
Tuhan selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Nah, adik-adik, marilah kita menaruh semua harapan kita di bawah kaki Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Nah, adik-adik, untuk aktivitas kita hari ini adalah yang pertama untuk anak TK dan pra-TK. Memilih beberapa gambar yang membuat adik-adik merasa takut. Nih, gambar-gambarnya nanti ada ya adik-adik ya. Gambar-gambarnya ada ya adik-adik ya. Setelah gambarnya dipilih oleh adik-adik, kemudian ucapkan, Tuhan Yesus tolong saya karena saya takut titik. Sesuai dengan gambar yang adik-adik pilih ya. Di sini kan ada gambarnya nih. Takut petir, takut guntur, takut kegelapan. Kemudian takut apa lagi adik-adik? Takut disuntik. Disuntik ini ya untuk vaksin ya. Nah, adik-adik nanti bisa ucapkan seperti itu sesuai dengan gambar yang adik-adik pilih. Dan adik-adik jangan lupa divideokan ya. Dan kirim ke Kak Yumi paling lambat hari Kamis jam 6 sore. Dan untuk anak kecil dan anak tanggung, tuliskanlah harapan adik-adik jika pandemik ini telah berakhir. Harapan dibuat dalam bentuk doa singkat ya. Kalau adik-adik sudah selesai, tolong nanti difotokan dan dikirimkan ke Kak Yumi. Untuk anak tanggung, kakak ulangi sama anak kecil, tuliskan harapan adik-adik jika pandemi ini telah berakhir. Harapan ini dibuat dalam bentuk doa singkat. Dan jangan lupa difotokan dan dikirim ke Kak Yumi. Paling lambat hari Kamis jam 6 sore. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan yang selalu memberi kami kekuatan untuk mengasihi. Tuhan Yesus sumber teladan kehidupan kami. Hari ini kami sudah belajar dan mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk mewujudkan masa depan yang baik bersama Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu senantiasa mengingatkan kami agar kami selalu dapat menjadi anak-anak Tuhan yang saling menguatkan dan mampu untuk memahami tentang masa depan kami. Kami percaya Tuhan akan menjaga dan melindungi kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan untuk segala yang baik dari Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus manusia. Amin. Jadi kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar bersama, kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita di setiap saat, dimanapun kita berada. Yuk adik-adik, mari kita angkat pujian untuk Tuhan. Kita merespon firman Tuhan yang kita sudah dengar. Kita akan nyanyikan, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap.
adik-adik, kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan adik-adik nanti boleh dititip ke mama papa dulu ya. Yuk, kita akan angkat satu pujian untuk Tuhan. Kita akan menyanyikan Ku Beri Persembahan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Bapa, kalau di pagi ini kami boleh memberikan persembahan yang semuanya berasal dari Engkau sendiri Bapa. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati persembahan kami ini sehingga dapat berguna untuk pelayanan gereja-Mu bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah hampir selesai, dan untuk mengakhiri ibadah kita di pagi ini, kita angkat satu pujian untuk Tuhan. Kita akan menyanyikan Besarlah Kasih Bapakku. Di mana-mana di
Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bang Albert, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu dalam kami melakukan ibadah minggu hari ini ya Bapa. Terima kasih karena kami boleh mendengarkan firman yang bercerita tentang Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya ya Bapa, di mana Yusuf boleh mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupannya, dalam susah ataupun dalam senang. Kiranya juga kami boleh mencontoh, mengikuti firman Tuhan yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, apapun kondisi kami ya Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan boleh berkati Bapak Presiden dan jajarannya dari yang tertinggi sampai yang terendah. Biar Bapak boleh beri hikmat kebijaksanaan kepada Bapak Presiden dan jajarannya agar membangun bangsa dan negara Indonesia ini untuk kemajuan masyarakatnya. Biarlah mereka selalu mengandalkan Tuhan dalam membangun bangsa dan negara ini. Kami juga mau berdoa bagi gereja kami, gereja GPIB Karisma, dan juga gereja-gereja dimanapun berada. Kiranya gereja boleh hadir di tengah-tengah jemaat, boleh hadir di dalam masyarakat, dalam pelayanan dan kesaksiannya, sehingga jemaat dan masyarakat boleh merasakan dari pelayanan dan kesaksian yang diberikan oleh gereja. Kami juga mau berdoa bagi Bapak Pendeta Tete Lepta, Ibu Pendeta Pauline, beserta keluarga, serta para presbiter, komisi-komisi, pelkat, pegawai kantor, dan segenap orang yang terlibat dalam pelayanan dan juga kakak pelayan. Kiranya Bapa berikan hikmat kebijaksanaan sehingga mereka boleh melakukan pelayanan dengan mengandalkan Tuhan. Dan kami juga mau berdoa bagi teman-teman kami yang sedang sakit. Kiranya mereka boleh Tuhan sembuhkan sehingga atau mereka boleh lakukan ibadah di minggu-minggu yang datang bersama kami Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa bagi orang yang menderita kelaparan ataupun mengalami penindasan ataupun peperangan dimanapun mereka berada. Tuhan boleh hadir kepada mereka. Tuhan mau berikan ke mereka berkat makanan dan minuman bagi yang belum mendapatkan berkat tersebut. Dan juga Tuhan mau berikan kedamaian bagi orang yang mengalami penganiayaan atau peperangan dimanapun mereka berada. Dan pada akhirnya Bapa, kami bawa doa ini ke dalam tangan pengasihan-Mu saja, dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa